Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman, yang akan membahas salah satu pembahasan TKA Soshum, yaitu Sosiologi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasan soal yang pertama. Let's go! Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang pertama. Soalnya adalah proses modernisasi berjalan efektif apabila A. Masyarakat menolak budaya asing, B. Terdapat struktur sosial tertutup, C. Sistem pendidikan bersifat adaptif, D. Penguasa bersikap otoriter, E. Budaya lokal dihilangkan. Nah, kalau kita mengacu kepada soal, kita bisa lihat bahwa ada kata kunci yang menjadi dasar bagi kita untuk menjawab soal tersebut. Kata kuncinya di sini adalah efektivitas atau efektif. Jadi modernisasi itu bisa efektif dengan syarat apa? Nah, kalau kita mengacu kepada salah satu pendapat dari ahli sosiologi bernama Surjono Sukamto, beliau menyebutkan bahwa modernisasi itu bisa berjalan dengan syarat-syarat tertentu. Apa saja syaratnya? Nah, kenapa saya bisa sampaikan syarat? Karena di sini ada kata apabila. Kata apabila merujuk kepada sebuah persyaratan. Ya, jadi ada term and kondisi tertentu. Nah, atau bahasa lainnya syarat dan ketentuan berlaku. Dalam konteks ini, Surjono Sukamto pernah berpendapat bahwa modernisasi itu dapat terjadi apabila yang pertama, sistem administrasi negara dilakukan secara baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Jadi, menurut Surjono Sukamto, secara top to down, dari atas, ya, sistem administrasi itu harus berjalan dengan baik dulu. Ya, sistem administrasi itu harus berjalan dengan baik supaya suatu negara bisa melaksanakan modernisasi. Yang berikutnya harus adanya tertib hukum. Nah, dalam konteks ini, negara harus didasari atas hukum yang kuat. Mengakui adanya hukum, sehingga nantinya modernisasi itu bisa berjalan. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah kita berbicara mengenai pendidikan. Pendidikan untuk modernisasi haruslah pendidikan yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan output minimal adalah manusia yang terdidik. Baru bisa terjadi modernitas. Yang berikutnya syaratnya adalah modernisasi bisa berjalan secara efektif apabila ada iptek.
ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya bisa memicu manusia untuk melakukan inovasi. Jadi, modernisasi tanpa iptek itu hanya omong kosong. Artinya, di dalam modernisasi harus ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Karena dasar dari inovasi itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya adalah kita lihat dari sisi masyarakat. Sujono Sukamto bilang, kalau modernisasi bisa berjalan dengan efektif, maka masyarakat harus punya sikap keterbukaan. Jadi masyarakat harus terbuka terhadap perubahan. Jadi sistem masyarakat yang tertutup, contohnya masyarakat feodal, itu agak sulit untuk menjadi modern karena masyarakatnya masih tertutup. Semakin terbuka masyarakat, maka akan semakin mudah untuk melakukan perubahan yang orientasinya kepada modernisasi. Jadi setidaknya ada 5 hal di dalam persyaratan apabila suatu negara tersebut mau melakukan modernisasi. Dimulai dari administrasi kenegaraan yang transparan, kemudian ada hukum yang berlaku, lalu ada pendidikan yang berkualitas, kemudian ada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga adanya keterbukaan. Dari sini, persyaratan tersebut bisa terpenuhi. Untuk itu, kita bisa lihat bahwa modernisasi itu ciri-cirinya adalah adanya keterbukaan, itu yang utama. Yang kedua, iptek. Yang ketiga, spesialisasi. Yang keempat, rasionalisasi. Yang kelima adalah efisiensi. Nah, ciri dari masyarakat modern ini ya akan menjadi dasar terbentuknya persyaratan untuk masyarakat menjadi modern. Jadi, sekali lagi harus ada administrasi negara yang transparan, sistem hukum yang kuat, lalu pendidikan yang berkualitas, dan juga ilmu pengetahuan serta keterbukaan dari masyarakat. Kembali lagi pada soal, proses modernisasi berjalan efektif apabila, ya, kita lihat dari konteks pendidikan. Sistem pendidikannya bagaimana? Sistem pendidikannya itu adaptif. Dalam konteks ini, sistem pendidikan yang adaptif itu adalah menjunjung tinggi nilai norma yang berlaku, tidak melupakan asal-usul tradisional, tetapi juga terbuka terhadap inovasi. Nah, dalam konteks ini, ya, dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2025 yang lalu, kita sudah mengenal satu istilah yang sering digunakan dalam pendidikan, yaitu pendidikan yang berkebudayaan. Artinya pendidikannya itu tetap adaptif, tetap terbuka terhadap perubahan dan inovasi, tetapi tidak melupakan kebudayaan asli dari Indonesia. Nah, untuk itu, jawaban yang benar dalam soal ini adalah sistem pendidikan yang adaptif, yang mengacu kepada perubahan tetapi tetap mengedepankan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ingat ya, jawaban yang benar adalah yang C, sistem pendidikan yang bersifat adaptif. Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah perbedaan antara stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial terletak pada pilihan jawabannya adalah A. Tingkat pendidikan yang dicapai,
B. Arah perbedaan sosialnya. C. Jumlah kelompok sosial. D. Status ekonomi masyarakat. Dan yang E. Budaya lokal yang digunakan. Nah, untuk soal ini kita fokus kepada dua hal. Yang pertama adalah stratifikasi sosial. Dan yang kedua adalah diferensiasi sosial. Kalau kita berbicara mengenai stratifikasi sosial, yang perlu Sobat Bima ingat adalah kata strata. Artinya tingkat atau lapisan. Ya, berarti dia bersusun. Dalam konteks ini, ya tidak mudah untuk melakukan perubahan dari satu tingkatan ke tingkat yang lain. Nah, artinya stratifikasi sosial ini sifatnya adalah vertikal. Jadi ada lapisan atas, tengah, dan bawah. Kalau stratifikasi. Sementara kalau diferensiasi, ingat kata differ. Dalam konteks ini, perbedaannya adalah perbedaan yang setingkat atau setara. Dan prosesnya itu alamiah. Artinya, tidak memerlukan effort yang sangat besar untuk melakukan perubahan. Sehingga perubahan, karena dia setara atau setingkat, jadi relatif lebih mudah. Nah, kalau ingat kata diferensiasi, ingat-ingat juga kata horizontal. Artinya dia setara atau setingkat. Nah, hubungan antara stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial adalah diferensiasi itu menjadi awal acuan atau dasar untuk menuju stratifikasi sosial. Jadi, dengan diawali dengan diferensiasi dan diakhiri dengan stratifikasi sosial. Diferensiasi itu tidak memerlukan banyak effort, sementara stratifikasi sosial itu perlu adanya usaha, perlu adanya effort untuk berpindah posisi, berpindah kedudukan. Lalu yang berikutnya, stratifikasi sosial ini orientasinya berbeda, arahnya berbeda. Ya, kalau yang satu arahnya adalah vertikal, yang satu arahnya horizontal. Yang satu perlu usaha, yang satu lagi relatif minim usaha karena proses alamiah. Jadi, secara umum, perbedaan mendasar dari stratifikasi dan diferensiasi itu adalah orientasinya atau arahnya. Yang satu arahnya setingkat, kalau diferensiasi itu setingkat. Kalau stratifikasi orientasinya itu bertingkat, artinya vertikal. Ya, dan memerlukan usaha yang sangat lebih untuk mencapai satu tingkatan tertentu. Jadi sekali lagi, kalau ditanyakan perbedaan antara stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial, perbedaan itu terletak pada orientasinya atau arahnya. Yang satu arahnya vertikal, yang satu arahnya
horizontal. Untuk jawaban ini yang benar atau yang mendekati adalah yang B, arah perbedaan sosialnya. Ingat ya, Sobat Bima, jawaban yang benar adalah yang B, arah perbedaan sosial untuk membedakan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Baik, Sobat Bima, kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah faktor utama pendorong mobilitas sosial dalam masyarakat modern adalah A. Warisan budaya, B. Ikatan kekerabatan, C. Pendidikan formal, D. Tradisi dan adat, dan yang E. Lingkungan geografis. Nah, kita kembali dulu ke persoalan. Di dalam soal, di situ ada kata kunci yang menjadi dasar kita untuk menjawab soal tersebut. Kata kunci yang pertama adalah mobilitas. Dan kata kunci yang kedua adalah modern. Dalam mobilitas, yang dalam konteks ini adalah mobilitas sosial, ya, kita mengacu kepada pendapat dari Surjono Sukanto yang menyebutkan bahwa mobilitas sosial adalah perubahan atau gerak perpindahan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dalam kedudukan tertentu pada struktur masyarakat. Nah, Sobat Bima bisa melihat bahwa di sini Surjono Sukamto berupaya untuk menjelaskan adanya perpindahan, ya, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat. Perpindahannya itu mengakibatkan adanya kedudukan yang berubah. Itu adalah mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Surjono Sukamto juga menyebutkan faktor penyebabnya. Faktornya antara lain, pertama, perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan. Jadi kalau individu dan individu menikah, otomatis akan bisa melakukan mobilitas sosial, ya, di dalam suatu masyarakat. Karena tadinya individu kemudian menjadi dua individu yang ada di dalam masyarakat. Yang berikutnya, faktor penyebab mobilitas sosial adalah perekonomian. Jadi ekonomi yang maju itu bisa menyebabkan mobilitas sosial yang tinggi. Sementara ekonomi yang kurang maju atau kurang baik bisa menyebabkan mobilitas yang rendah. Maka dari itu, berbagai negara di belahan dunia manapun itu akan berusaha untuk memajukan perekonomian supaya tingkat mobilitas sosial masyarakat itu juga bisa meningkat. Ya, dalam konteks ini mobilitasnya ke arah kesejahteraan. Apabila negara tersebut memiliki perekonomian yang maju, maka mobilitas sosialnya itu akan relatif tinggi. Yang berikutnya adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, faktor pendorong berikutnya adalah migrasi. Ya, jadi ketika suatu kelompok masyarakat melakukan perpindahan, itu juga akan memicu munculnya mobilitas sosial. Yang berikutnya
dan sekaligus yang menjadi faktor penting adalah faktor pendidikan. Di dalam mobilitas sosial, faktor pendidikan merupakan faktor utama terjadinya mobilitas sosial. Semakin terdidik dan tercerahkan seseorang, akan semakin mudah untuk melakukan perpindahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dari yang tingkatan lapisan terbawah pada stratifikasi sosial menuju ke lapisan atas. Ya, jadi sekali lagi pendidikan merupakan faktor pendorong utama di dalam mobilitas sosial. Nah, yang berikutnya dalam konteks masyarakat ini menjadi penting, yaitu politik. Dalam hal ini, Sobat Bima bisa menyebut faktor pendorong mobilitas sosial dengan sebutan 5P, yaitu perkawinan, perekonomian, perpindahan atau migrasi, pendidikan, dan politik. Nah, dalam konteks masyarakat modern, ya, dalam konteks masyarakat modern, kita bisa melihat bahwa masyarakat modern itu sangat rasional, sangat mementingkan iptek, sangat mendahului pendidikan. Cara berpikirnya juga logis, terbuka terhadap perubahan. Jadi, kalau masyarakat modern itu selalu mengacu kepada tindakan-tindakan yang rasional, didasari atas pengalamannya yang logis, didasari atas bukti nyata, didasari atas pendidikan yang relatif maju. Jadi, kalau kita berbicara mobilitas sosial dikaitkan dengan masyarakat modern, di situ ada poin penting, yaitu adakah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, adakah pendidikan yang maju, adakah sikap masyarakat yang terbuka, dan adakah rasionalitas dari penduduk. Kalau keempat hal ini ada, berarti bisa disebut sebagai faktor dari mobilitas sosial. Nah, kalau kita kembali ke dalam pilihan jawaban, yang mendekati dengan pilihan jawaban tersebut adalah pendidikan formal. Ya, meskipun ada pendidikan informal, tetapi kalau masyarakat modern itu berusaha membuat informal menjadi formal. Dalam masyarakat modern, sekali lagi, berusaha untuk membuat sesuatu yang tidak formal menjadi formal. Maka dari itu, yang mendekati untuk jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah pendidikan formal sebagai faktor utama pendorong mobilitas sosial dalam masyarakat modern. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses TKA Sosum Sosiologi adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.